Cilacap terkini, Pasar Kroya dibangun, apa kabar flyover Pasar Kroya, eksklusif program Jurnal Media. Pembangunan Pasar Kroya telah dimulai, satu permasalahan telah selesai dan bagaimana permasalahan kemacetan di depan Pasar Kroya saat melintas redaksi Jurnal Media sekitar pukul 14.57 waktu Indonesia Barat, kurang lebih sekitar 1 jam alami kemacetan dikarenakan perlintasan rel kereta api Kroya sangat panjang dan tentunya mengganggu kenyamanan masyarakat Kabupaten Cilacap. Tuntutan untuk dibuat flyover untuk mengurai kemacetan masyarakat Kabupaten Cilacap. Bagaimana tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat, eksklusif program Telusur Pilkada. Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Ya Pak Ketua, Pasar Kroya dibangun nih, tapi titik permasalahan juga flyover Pak. Pasar Kroya dibangun, tapi masalah titik utama dari juga kemacetan Pak. Mungkin ada informasi ya Pak? Jadi kalau titik kemacetan itu kan Kroya ya. Kroya itu pasar induk ya, Sampang apa saja dulu ke sana ambilnya. Nah, ini menjadi problematika karena perkembangan dan yang lainnya kepadatan arus lalu lintas, sehingga kalau pagi macet, muncullah rencana. Kalau dulu 2P0A namanya, anggaran dari provinsi untuk membangun flyover itu di situ di depan pasar. Kemudian mendapat tanggapan dari tokoh sekitar, tokoh masyarakat, termasuk dari kepala desa, termasuk dari Roy Suriah yang kebetulan dekat di situ, Mbah Kiai Sungada. Bahkan saya pada saat dengan Pak Ganjar masih gubernur pernah di dalam Mbah Sungada diskusi dan kades mereka mengusulkan untuk jangan dibangun. Pak Ganjar setuju. Kenapa? Titik masalahnya kan bukan perlu flyover apa tidak. Titik masalahnya kan macet. Sehingga masyarakat memberi masukan ada pengalihan jalan tidak harus lewat situ. Jadi satu arah. Itu kan yang membuat macet dua arah, jalannya sempit, apalagi kalau pas ada kereta itu di situ. Nah, maka akan ada flyover itu supaya lancar, tapi tetap tidak lancar saja. Yang kedua, kalau ini ada pasar indah sekali, atau yang kemarin ramai banget, ini besok pasarnya bagus banget misalkan, ini kok menjadi mempersempit jalan. Jadi saran-saran dari tokoh masyarakat di situ. Itu kan ada di depan kecamatan, jalan ke arah utara. Nah itu diperlebar supaya juga ada pengembangan ekonomi itu. Tapi sekali lagi dana itu dana provinsi dan sudah disampaikan dulu pada saat Pak Ganjar sudah disampaikan ke PUPR-nya di sana juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan juga tidak pembangunan itu untuk siapa sih, untuk masyarakat. Untuk apa sih pengembangan ekonomi? Untuk apa sih banyak hal. Maka pembangunan harus bersinergi dengan pikiran dan kebutuhan di tengah masyarakat. Kalau misalnya perkembangan zaman nih Pak, masukan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa di sana, tetapi memang sangat dibutuhkan sekali flyover tanpa mengurangi bagaimana nantinya akses ke pasar bisa masuk Pak. Mungkin simulasi apa nanti, apakah akan DPRD akan meninjau secara langsung atau rekayasa lalu lintas atau seperti apa? Kan begini, anggaran itu berangkat dari RPJMD provinsi kalau ini jalan provinsi ya, karena itu jalan provinsi ya. Kemudian ada RKPD. Semua hal dibangun ada perencanaan. Perencanaan itu salah satu masukannya bersifat dari bawah ke atas, atas ke bawah adalah musrenbang. Maka mestinya saat akan dibangun tidak duduk di meja loh, tidak duduk kursi depannya meja nyata. Kan ada musren penyerapan. Nah, kalau memang masyarakat setuju dan dikaji memang perlu, silakan aja. Tapi waktu Pak Ganjar dari gubernur, tokoh masyarakat di situ termasuk ada Pak Kadesnya untuk menolak atau tepatnya untuk tidak dibangun itu, tapi dikembangkan jalan tembus depan kecamatan. Nggak tahu yang sekarang saya belum tahu. Tapi sekali lagi mau provinsi, mau pusat, mau kabupaten, apabila melakukan perencanaan pasti ada kajian, pasti ada serapan, pasti ada masukan melalui musren. Ya, mungkin kalau
analisanya atau pandangan kajiannya Pak Taufik gimana secara dari DPRD Cilacap? Kalau saya sekali lagi kalau dimintai masukan, saya lebih setuju jalannya di depan kecamatan itu dikembangkan. Ada di sana pergerakan ekonomi yang diperluas, tidak numpuk di situ saja. Pada saat di sana ada jalan lingkar, maka di situ akan ada pusat-pusat ekonomi lagi. Ya Pak, itu kan ada bisa jalan tembus Pak dari dari perempatan sebelum kecamatan itu bisa double jalan Pak. Jadi satu arah atau dua arah tuh mungkin pemecahan lalu lintas mungkin bisa atau gimana Pak? Ya kan begini, ini kan yang dibicarakan yang di depan pasar jalan utama ya. Nah itu misalnya arahnya ke selatan. Nah yang di depan kecamatan ke utara. Nah, itu maka nanti tidak ada arus macet saya yakin. Siap. Itu kapan Pak? Enggak, itu kan pendapat itu dananya di provinsi. Itu jalan provinsi. Jadi ada di provinsi. Pesan saya supaya nanti kan ada musren provinsi dan kita diundang. Kita akan menyampaikan itu. Ya, ini angin surga Pak. Mungkin masyarakat juga menunggu kabar bahagia yang jenengan tadi sampaikan Pak. Kalau kita bukan angin surga, tapi tadi disampaikan bahwa pernah ada perencanaan yang itu ditolak dan Pak Ganjar setuju. Sampai hari ini kan tidak dibangun. Tapi kalau kita dimintai masukan, kita akan memberi masukan lebih baik yang dibangun di depan kecamatan itu, yang perempatan itu. Ya, artinya mungkin itu termasuk juga programnya SBW untuk bisa mengurai kemacetan Kroya Pak. Enggak, kalau SBW kan calon bupati. Kalau itu jalan provinsi. Jadi itu programnya calon gubernur Pak Andika. Pak Andika ya. Tapi sudah disampaikan ke Pak Andika juga ya? Kalau kita belum, karena Pak Andika nanti kan gini, Pak Andika salah satu calon mungkin dengan Pak Lutfi ya, itu kan pasti nanti akan membuat program yang landasannya RPJPD provinsi, itu kan ada untuk sampai tahun 2024. Kalau Cilacap RPJPD kabupaten, sampai kapan? Sampai 20 tahun. Sejak kapan? Kita sahkan 11 Agustus kemarin. Oke Pak, terima kasih Pak. Terus Pilkada Jurnal. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan Leksap, Kapsar, dan Ekonomi.